Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya seekor sapi bisa menghasilkan susu yang makin banyak, atau ayam potong bisa makin besar ukurannya dari generasi ke generasi? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik itu semua. Kaitan genetik tersembunyi yang dipakai para ahli buat menciptakan ternak super, yang ujung-ujungnya nentuin makanan yang ada di piring kita. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin Anda seorang peternak. Tugas Anda kelihatannya simple, bikin hewan ternak jadi lebih baik di setiap generasi. Tapi di balik itu, ada dilema yang rumitnya minta ampun. Ini dia nih, teka-teki utamanya. Jelas Anda mau sapi yang susunya melimpah ruah. Tapi, gimana kalau ternyata gen yang bikin susunya banyak itu nempel sama gen yang bikin gampang sakit? Wah, bisa-bisa satu langkah maju di produksi, tapi malah dua langkah mundur di kesehatan. Salah pilih, akibatnya bisa fatal. Tapi tenang, para ilmuwan dan peternak modern itu nggak main tebak-tebakan kok. Mereka punya alat super canggih buat memecahkan teka-teki ini. Sebuah cara buat ibaratnya melihat hubungan tersembunyi antar sifat genetik. Alat utamanya itu namanya korelasi. Gampangnya, ini cara matematis buat ngukur gimana perubahan di satu sifat nyambung sama perubahan di sifat lain. Tapi, penting buat diingat, nggak semua korelasi itu sama. Ada 3 jenis utama. Pertama, korelasi fenotip. Ini yang kelihatan mata. Misalnya, sapi yang badannya gede. Tapi kan itu bisa jadi karena pakannya bagus alias pengaruh lingkungan. Nah, itu yang kedua, korelasi lingkungan. Tapi, harta karun buat para peternak itu adalah yang ketiga, korelasi genetik. Kenapa? Soalnya cuma ini yang bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, ini dia intinya. Korelasi genetik itu ngukur seberapa jauh gen yang sama ikut campur dalam dua sifat yang kelihatannya beda. Ini pada dasarnya adalah peta jalan genetik yang jadi panduan utama para peternak buat ngambil keputusan cerdas. Hubungan genetik ini ternyata bisa bergerak kedua arah yang beda banget. Paham dua-duanya itu kunci buat memaksimalkan potensi seekor ternak. Gampangnya gini deh, korelasi positif itu artinya sifat-sifat ini sejalan, kayak teman akrab yang jalan bareng. Kalau satu maju, yang lain ikut maju. Sebaliknya, korelasi negatif itu mereka berlawanan arah, kayak tarik tambang genetik. Oke, kita bedah yang pertama, korelasi positif. Ini skenario impiannya peternak nih. Di mana milih satu sifat bagus, otomatis dapat bonus sifat bagus lainnya. Siapa sih yang nggak mau? Coba kita lihat levelnya. Kalau korelasinya tinggi, contohnya produksi susu dan kandungan lemaknya, wah, ini jackpot. Peternak tinggal fokus ke produksi susu, otomatis kandungan lemaknya juga ikut naik. Kalau korelasinya sedang, kayak bobot sapi dan bobot lahir, hubungannya ada, tapi harus hati-hati. Soalnya bobot lahir yang kegedean juga bisa bikin masalah pas lahiran. Nah, kalau korelasinya rendah, ya hubungannya lemah banget, jadi hampir nggak ada pengaruhnya satu sama lain. Sekarang kita beralih ke sisi sebaliknya. Korelasi negatif. Tapi negatif di sini bukan berarti jelek loh ya. Anggap aja ini sebagai sebuah trade-off atau pertukaran. Kalau mau ningkatin yang satu, ada harga yang harus dibayar di sisi lain. Nah, disinilah kejelian peternak diuji. Di sini kita lihat ada pertukaran yang jelas. Contoh paling klasik itu korelasi negatif tinggi antara lemak punggung babi sama daging tanpa lemaknya. Makin tipis lemaknya, makin banyak dagingnya, pilihan yang sangat jelas buat peternak. Untuk yang sedang, kayak panjang wol sama kehalusannya, peternak harus cari titik tengah yang pas. Dan kalau rendah, trade-off-nya kecil banget, jadi kedua sifat bisa diurus hampir sendiri-sendiri. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih sifat-sifat ini kayak nyambung atau terikat satu sama lain? Apa yang sebenarnya terjadi di level DNA? Ternyata ada 2 penyebab utamanya. Yang pertama, namanya pleiotropi. Bayangin aja ada satu gen yang super sibuk. Dia nggak cuma ngurusin satu hal, tapi banyak hal sekaligus. Misalnya, ngatur pertumbuhan, warna bulu, dan produksi susu. Nah, yang kedua itu pautan gen. Ini terjadi kalau beberapa gen yang beda, letaknya di kromosom itu dempetan banget. Jadi, pas diwariskan, mereka kayak satu paket, susah dipisahin. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana sih dampaknya di dunia nyata? Ini bukan cuma sekedar konsep di buku pelajaran loh. Ini adalah alat yang benar-benar mengubah cara kita memproduksi makanan. Intinya, ada 3 manfaat super dari pemahaman ini. Dia ngasih kita peta jalan yang jelas, membuka jalan pintas yang cerdas, dan bantu kita menerawang masa depan genetik dari ternak kita. Pertama, ini tuh kayak punya cetak biru atau blueprint strategis. Dengan tahu nilai korelasinya, peternak bisa bikin rencana yang matang.
Mereka jadi tahu sifat mana aja yang bisa didorong barengan dan di mana mereka harus waspada sama trade-off. Jadi, progresnya efisien, nggak buang-buang waktu dan sumber daya. Kedua, dan ini keren banget, adalah kekuatan seleksi tidak langsung. Gini, ada sifat-sifat yang susah banget diukur. Misalnya efisiensi pakan, mahal dan ribet. Tapi, kalau kita tahu sifat itu punya korelasi positif yang kuat sama produksi susu, yang gampang banget diukur, kita tinggal pilih aja sapi yang produksi susunya paling top. Dan secara nggak langsung, kita juga dapat sapi yang paling efisien pakannya. Ini benar-benar jalan pintas genetik yang brilian. Dan yang terakhir, ini fungsinya kayak bola kristal genetik. Pengetahuan ini bikin peternak bisa memprediksi gimana keputusan seleksi hari ini bakal mengubah ternak mereka di generasi-generasi yang akan datang. Ini kunci buat perencanaan jangka panjang, buat menciptakan kawanan yang lebih sehat dan lebih produktif. Jadi kesimpulannya apa? Korelasi genetik ini mengubah dunia peternakan dari yang tadinya banyak kira-kira jadi ilmu yang presisi. Ini ngasih kita kekuatan super buat membentuk hewan yang jadi sumber pangan kita. Tapi ini juga ninggalin satu pertanyaan besar. Dengan kekuatan sebesar ini, apa sih yang seharusnya jadi prioritas kita selanjutnya? Apakah sekedar produksi yang lebih banyak? Atau hewan yang lebih tahan penyakit? Atau mungkin kesejahteraan hewan yang lebih baik? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal menentukan masa depan makanan kita.